Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Haji Dedi dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait materi etika bisnis dalam Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Laura Nova Ananda dengan NIM digit terakhir 119, kemudian ada Kenneth Nathanael dengan NIM digit terakhir 041, kemudian ada saya sendiri Cornelia Dinadia Swati dengan NIM digit terakhir 047, dan Elsa Vinska Putri Immanuela dengan NIM digit terakhir 093. Next. Baik, jadi etika bisnis Islami adalah etika bisnis yang bersumber pada tuntutan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan dijadikan sebagai petunjuk bagi orang-orang mutakin, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan demikian, etika bisnis Islam mempunyai potensi menjadi landasan bagi seluruh kegiatan, termasuk transaksi bisnis yang bersifat global. Nah, secara makro, pada tahun 1974 dikenal dengan adanya tata ekonomi internasional baru yang berdasarkan atas keadilan, persamaan hak, kedaulatan, saling ketergantungan antar negara di dunia, kepentingan bersama, kerjasama antar semua negara terlepas dari sistem ekonomi dan sosial mereka. Kemudian tahun 1976 diperluas dengan adanya Reshaping International Order yang dikonsep oleh kelompok Roma yang ingin melakukan perombakan tatanan internasional baru melalui bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Kemudian terjadi kesepakatan antara agama-agama besar di Chicago pada tahun 1993 yang berwujud deklarasi Dewan Parlemen Agama-agama di Dunia yang menghasilkan Declaration Toward Plural Ethnic yang kemudian dikenal sebagai Golden Rule. Nah, sebenarnya Islam itu telah 15 abad menawarkan etika bisnis global, namun proses sosialisasinya itu sangat terbatas. Di samping konsepnya yang masih sangat normatif, bahkan ada konsep-konsep pokok yang kerap kali masih menjadi perdebatan antara cendekiawan muslim yang belum tuntas sampai sekarang. Kemudian kritik-kritik bagi perbankan Islam itu utamanya berkaitan dengan peletakan modelnya yang berbasis bunga, terutama yang sifatnya itu komersial dalam sistem perbankan. Nah, dengan begitu peran dan fungsi bank itu tetap berjalan, sedangkan fokus tetap diarahkan pada penciptaan instrumen-instrumen yang tunduk pada syariah, di mana para kritikus itu melihatnya sekedar duplikat untuk mengamati instrumen bank konvensional yang berdasarkan bunga. Nah, menurut Ziauddin Sardar menyebutkan ilmu ekonomi sebagai tambal sulam. Islamisasi ilmu yang demikian berarti mengambil disiplin ilmu modern sebagai titik rujukan dan kemudian mencari relevansinya dalam Islam yang hanya akan menghasilkan karya tambal sulam dan imitasi buruk. Sedangkan menurut Muhammad Aslam Hanif, tidak ada masalah selama hal tersebut disadari dan merupakan proses transisi menuju islamisasi ilmu ekonomi yang murni, yang benar-benar Islami. Mengkaji bisnis Islam itu tidak terlepas dari kajian ekonomi Islam dalam arti kegiatan pembelanjaan penghasilan yang diperolehnya, baik untuk keperluan sendiri dan keluarganya atau kegiatan konsumsi maupun pengeluaran-pengeluaran untuk zakat, sedekah maupun infak, serta untuk saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Next. Nah, di sini ada 3 cara untuk melihat ekonomi Islam sebagai sistem dari Islam. Yang pertama itu melihat ekonomi Islam dari segi etika ekonominya. Kemudian yang kedua itu melihat ekonomi Islam dari struktur dan komponen-komponen sistem ekonomi Islam. Dan cara yang terakhir adalah melihat ciri-ciri pembeda antara ekonomi Islam dan yang lain. Nah, ekonomi Islam atau ekonomi syariah sebagai ilmu yang masih merupakan proses pembentukan. Dalam arti, sekalipun secara individual sebagai umat Islam telah mengamalkannya, namun sebagai sebuah sistem keilmuan masih dalam proses perkembangan. Ekonomi Islam merupakan ilmu tentang tingkah laku atau behavioral science yang merupakan suatu perpaduan antara normative science dan positive science. Nah, menurut Yuyun S. Surya Sumantri, manusia itu mendapatkan pengetahuan berdasarkan kemampuannya selaku makhluk hidup yang berpikir, merasa, dan berindera. Di samping itu, manusia juga mendapatkan pengetahuan lewat intuisi dari wahyu dari Tuhan yang disampaikan lewat utusannya.
Nah, bagi seorang muslim, Al-Quran dan Sunnah itu merupakan sumber moral dan sumber kebenaran yang diyakini kebenarannya dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, seluruh tuntutan agama itu berisi nasihat, peringatan, dan bukan bersifat paksaan. Namun bagi orang yang telah menyatakan sebagai muslim, Allah itu memerintahkan agar secara penuh dan juga sempurna. Nah, secara resmi ekonomi Islam itu lahir sejak diadakan Konvensi Internasional Ekonomi Islam yang pertama diadakan di Mekah pada bulan Februari tahun 1976. Nah, sebenarnya sampai sekarang pun masih ada sebagian cendekiawan muslim yang mempersoalkan ada tidaknya ekonomi Islam. Namun gemanya ini semakin hilang. Sebaliknya, pemikiran bahkan gerakan ekonomi Islam itu semakin berkibar, terutama yang terkait dengan keuangan dalam Islam. Nah, khusus di Indonesia, pemikiran ekonomi Islam itu berkembang pesat sejak awal tahun 1980-an dalam seminar-seminar. Nah, sampai awal tahun 1990, perdebatan tentang halal atau haramnya bunga bank itu tidak kunjung selesai. Akhirnya, pada bulan Agustus tahun 1990, MUI itu memprakarsai pembentukan Bank Muamalah Indonesia. Next. Nah, kemudian kita masuk pada ekonomi Islam dan kajiannya. Nah, sekarang ini terutama pada krisis ekonomi tahun 1997 ketika perbankan konvensional banyak hancur, tapi sebaliknya bank-bank syariah ini terbukti tidak banyak mendapat kesulitan akibat krisis tersebut. Bank syariah ini bahkan sudah dirasakan sebagai kebutuhan, di mana pertumbuhan bank syariah di Indonesia menurut data Bank Indonesia September 2005 memiliki aset sebesar 18,48 triliun dengan pembiayaan sebesar 14,75 triliun. Dalam 3 tahun terakhir, perbankan syariah di Indonesia itu memang menikmati pertumbuhan yang sangat besar. Nah, ini karena bank-bank umum konvensional itu agresif membuka unit syariah. Perkembangan bank syariah ini cukup baik, di mana dapat dilihat dari jumlah jaringan kantor, aset, dana pembiayaan yang diamanatkan oleh masyarakat. Nah, ternyata perkembangan bank syariah di dunia internasional pun juga mengalami peningkatan yang cepat, di mana pangsa pasar bank syariah itu bisa mencapai 16-20%. Kemudian menurut Gian pimpinan IMP untuk wilayah Asia Tengah, pertumbuhan industri keuangan syariah itu amat pesat. Bahkan dia itu memperkirakan pertumbuhan mencapai lebih dari 15% per tahun. Asal pelaku industri keuangan syariah itu memperbaiki pelayanan, sikap profesional, serta perbaikan proses internal di perusahaan. Nah, kedepannya itu akan semakin banyak perusahaan yang akan masuk ke industri keuangan syariah. Nah, oleh karena itu, menurutnya lembaga lain pun harus mempelajari aspek yang berkaitan dengan keuangan syariah. Sedangkan menurut pejabat Dirjen Lembaga Keuangan, Darmin Nasution mengatakan jika pemerintah tengah menyiapkan rancangan perkembangan pasar modal syariah untuk 5 tahun ke depan. Nah, menurutnya Indonesia itu harus dapat menarik investor dari Timur Tengah. Selain perkembangan Bank Islam yang cukup mengembirakan, ternyata diikuti pula oleh lembaga asuransi syariah sebanyak 22 buah. Nah, dari jumlah tersebut, 3 buah perusahaan asuransi itu sepenuhnya beroperasi secara syariah, yaitu ada PT Asuransi Takaful Keuangan, PT Asuransi Takaful Umum, dan juga PT Asuransi Mufarakah. Next. Kemudian pandangan Islam terhadap bisnis perbankan dalam konteks riba. Jadi fatwa MUI tentang haramnya bunga bank itu merupakan ijtima Komisi Fatwa seluruh Indonesia. Nah, fatwa tentang haramnya bunga bank ini itu dinyatakan sudah final. Kemudian pada tahun 2003 dalam Rakernas MUI memutuskan bahwa bunga bank itu haram sebab di dalamnya memiliki unsur riba. Nah, selain karena adanya tambahan atau ziyaidah, bunga itu dipersyaratkan di muka dan jumlahnya itu harus tetap. Next. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai pro dan kontrak dari bunga. Maka yang perlu dikaji tentang berbagai pendapat tentang bunga bank, yaitu yang pertama menurut Muhammad Akhyar Adnan adalah
unik karena terjadi dalam masyarakat mayoritas Islam. Pada hukum riba itu dilarang oleh semua agama samawi lain untuk mempermasalahkan soal larangan riba. Terus lalu yang kedua, menurut jejak pendapat Tempo Interaktif 11 Januari 2004, setujukah Anda dengan sikap MUI menunda pelaksanaan fatwa bunga bank haram? Lalu pada MA Manan berpendapat bahwa bunga bank adalah riba karena itu hukumnya haram. Yang keempat, menurut Winarno Zain, yaitu berpendapat mengenai perdebatan tentang riba dan bunga bank sebenarnya terpusat pada penafsiran ulama terhadap 2 ayat Al-Quran 279 tentang larangan memungut tambahan pembayaran utang di atas jumlah pokok pinjaman dan tentang larangan memungut riba. Lalu selanjutnya yang kita lanjutkan mengenai pandangan Winarno Zain itu bunga bank pada zaman modern itu merupakan mekanisme pemberian imbalan dalam pasar uang sehingga dana masyarakat bisa tersalur secara efisien ke sektor-sektor ekonomi. Jadi, kesimpulan bahwa bunga bank adalah bukan aperindah seperti zaman jahiliyah, itu karena penentuan halal tidaknya bunga bank harus dibahas oleh orang-orang yang tahu masalah ekonomi. Selanjutnya, ekonomi Islam seperti Capra itu menganalisis mengenai perbedaan antara usury dan suku bunga dengan alasan membedakan keduanya membawa implikasi konseptual yang serius. Karena apabila suku bunga halal, dikhawatirkan usury juga menjadi tak haram. Dan ayat-ayat tentang riba dalam Al-Quran itu bisa dilihat. Selanjutnya, mengenai ayat-ayat tentang riba, yang pertama menurut DR Kwarisi Shihab, terdapat 3 kata kunci, yaitu Arafan Mudo Afa, yaitu artinya berlipat ganda. Yang kedua yang berarti tinggalkan sisa riba. Yang ketiga berarti bagimu modal pokokmu, kamu tidak akan dizolimi dan tidak menzolimi. Dan di samping pendapat diantaranya. Yang pertama, pendapat bahwa yang dimasukkan riba yang dilarang bukan hanya riba yang berlipat ganda saja, tetapi semua jenis riba, yaitu pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkannya. Yang kelihatannya cukup banyak, pengikutnya ada dibolehkannya bunga pinjaman setingkat dengan tingginya inflasi atau sistem indeksasi, yang artinya jika bertaubat maka bagimu pokok hartamu atau modalmu. Yang ketiga, pendapat lain yang lebih logis, yaitu mensyaratkan bahwa bank negara atau bank pemerintah untuk menabung uang, sekaligus status hukum syariah masih syubhat, sehingga alasan sekiranya bank tersebut mendapatkan keuntungan. Lalu yang pendapat keempat dari Majelis Tarjik PP Muhammadiyah di Sidoarjo mengambil keputusan tentang bunga bank. Yang pertama, riba hukumnya haram. Yang kedua, bunga yang diberikan bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya selama ini berlaku termasuk musyatabihat, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan riba meliputi 4 golongan, yaitu hadis-hadis yang melarang makan riba secara umum, hadis-hadis yang melarang muamalah ribawi dalam bentuk jual beli bahan-bahan tertentu, lalu hadis-hadis yang melarang riba dalam utang piutang, dan hadis-hadis yang melarang muamalah tertentu oleh karena unsur riba. Oleh karena itu, apabila prinsip-prinsip dan nilai etika bisnis Islam dipahami dan kemudian dilaksanakan dengan tepat, maka melihat contoh kepemimpinan yang transformatif visioner akan berhasil mencapai tujuannya. Lalu kita beralih ke sebab yang lain, yaitu mengenai strategi pengembangan ekonomi Islam. Jadi, gerakan ekonomi Islam di Indonesia itu merupakan gerak transformasi masyarakat dengan menerapkan konsep-konsep ekonomi Islam yang dilakukan melalui 3 strategi. Yang pertama, gerakan struktural, yaitu lebih bersifat jangka pendek dengan usaha secara formal memperjuangkan pengakuan kegiatan ekonomi Islam. Berlakunya UU nomor 23 tahun 1999, Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah, lalu diakui secara utuh dalam perbaikan nasional. Yang kedua, gerakan kultural, yaitu strategi jangka panjang melalui penyadaran dan pendidikan yang ternyata mendapatkan respons di kalangan perguruan tinggi Islam. Lalu tujuan ekonomi syariah meliputi philosophy of economics dan science of economics. Yang ketiga, strategi mobilitas sosial, yaitu berusaha secara kolektif dan individual untuk dapat naik dalam tangga sosial. Metodenya dengan pendidikan SDM secara sadar untuk melakukan mobilitas sosial. Yang ketiga, ada konsep ekonomi Islam yang sampai sekarang dikembangkan baru dan terkait dengan perbankan syariah dan lembaga asuransi syariah yang dikenal dengan asuransi takaful. Lalu selanjutnya ada tauhid sebagai landasan moralitas muslim, yaitu secara umum Rasulullah SAW diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia atau hadis. Karena kemurahan Allah diturunkan agama yang memberikan petunjuk tentang perilaku mana yang baik dan mana yang tercela. Apabila sekiranya manusia berperilaku menurut hawa nafsunya cenderung berbuat negatif, maka menyebabkan akal sehat tidak berdaya mengontrolnya, norma-norma hidup lalu ditinggalkan.
Agama Islam menawarkan nilai-nilai dan norma-norma hidup yang bersifat universal dan untuk sepanjang zaman yang bersumber pada wahyu Allah dan sunnah Rasulullah. Ya, yang keempat ada menurut Kiai Haji Didin Hafid Hudin, yaitu persoalan kebebasan agama terletak pada saat kita akan memilih agama yang akan kita anut. Yang keenam, pluralisme agama, yaitu kata magnis bagaimana diperjuangkan di kalangan umat Kristen oleh teolog-teolog seperti John Hick, Paul F. Kniter, dan Raimundo Panikkar adalah paham yang menolak eksklusivisme kebenaran. Nah, toleransi agama. Franz Magnis menegaskan bahwa menurut saya ini tidak lucu dan tidak serius karena ini sikap menghina walaupun bermaksudnya baik. Karena toleransi tidak menuntut agar kita semua menjadi sama. Mari kita bersedia saling menerima. Yang berarti toleransi justru bukan asimilasi, melainkan hormat penuh identitas masing-masing yang tidak sama. Jadi, fatwa MUI menurut Aidan Husaini tentang pluralisme agama itu sudah tepat meskipun agak terlambat. Di antara semuanya itu, agar tidak menimbulkan salah penafsiran, maka dikutipkan keseluruhan isi fatwa tersebut sebagai berikut. Sesudah menimbang, mengingat dan memperhatikan, baru kemudian memutuskan, menetapkan. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Munas MUI yang ke-7 terdapat pembahasan mengenai pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama. Terdapat beberapa ketentuan umum terkait pembahasan ini. Yang pertama, pluralisme agama merupakan paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Kemudian tidak boleh mengklaim bahwa agamanya saja yang benar sedangkan agama lain salah. Dan mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Yang kedua, terdapat pluralitas agama merupakan kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan. Yang ketiga, liberalisme merupakan cara memahami agama menggunakan akal pikiran yang bebas dan hanya menerima doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. Dan yang keempat, ada sekularisme agama, yaitu memisahkan urusan dunia dari agama. Agama merupakan suatu cara mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur berdasarkan kesepakatan sosial. Kemudian ketentuan hukum yang pertama, pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama merupakan paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kemudian umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama. Umat Islam juga haram mencampur adukan akidah dan ibadah umat dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. Kemudian masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain atau pluralitas agama bersifat inklusif dengan tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak merugikan. Next. Dalam ruang lingkup etika bisnis yang islami, sebagai kaidah fikih, semua jenis muamalah diperbolehkan, terkecuali yang jelas diharamkan. Kemudian terdapat beberapa surat di Al-Quran yang menyatakan bahwa etika bisnis yang islami, yang pertama ada setiap transaksi bisnis merupakan ikatan perjanjian, karena itu hendaknya saling menepati janji. Kemudian hendaknya orang yang dipercaya menunaikan amanahnya. Yang ketiga, janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Kemudian boleh berdamai hanya dalam hal-hal yang tidak diharamkan. Next. Kemudian, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Transaksi bisnis harus berdasarkan kerelaan masing-masing pihak. Kemudian, saling tolong-menolong dalam berbuat kebajikan, dan jangan saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Selanjutnya ada, Allah memberikan rahmat pada orang-orang yang mudah dalam menjual, mudah dalam membeli, dan mudah dalam utang piutang. Dan dalam transaksi utang piutang, hendaknya dicatat dengan benar, adil, dan bertanggung jawab. Next.
Kemudian dalam pelaksanaan segi fikihnya harus didasari atas kejelasan, paradigma, dan nilai Islam yang kemudian menjadi budaya bisnis yang islami. Menurut Umar Kapra, cara pandang tentang realita yang khas Islam atau rumusan worldview yang islami dapat terjawab atas pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana alam semesta ini berwujud? Yang kedua, makna dan tujuan hidup manusia. Yang ketiga, prinsip kepemilikan. Yang keempat, tujuan manusia memiliki sumber daya yang ada di tangannya. Dan yang kelima, hubungan antara sebagian manusia dengan sebagian yang lain dalam masyarakat. Next. Paradigma ekonomi Islam. Paradigma sendiri merupakan kerangka berpikir dan kerangka teoritik yang diakui oleh masyarakat ilmiah untuk kegiatan mereka. Terdapat 3 landasan dalam paradigma ekonomi Islam. Yang pertama rasional, kedua moralitas, dan yang ketiga sumber transendental yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama rasional itu menghasilkan perkembangan pemikiran, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertimbangan efisiensi, serta untung dan rugi. Kemudian yang kedua moralitas itu mengharuskan adanya batas halal dan haram, mengikuti golden rule dan terwujudnya profit sharing dan loss sharing. Dan yang ketiga, Al-Quran dan As-Sunnah menjadi sumber kebenaran mutlak yang diikutinya. 3 landasan di atas diwujudkan dalam bentuk budaya bisnis yang islami, dalam visi, misi, dan strategi bisnis. Next. Prinsip-prinsip etika bisnis modern mencakup yang pertama customer oriented, strive for excellence, kompetensi, efisiensi, transparansi, dan persaingan sehat telah menjadi gambaran dan etika bisnis Nabi Muhammad ketika masih muda. Abu Rizal Bakri sebagai Menteri Menko Perekonomian mengatakan sistem ekonomi modern cenderung berpikir dikotomis antara sistem kapitalisme dan sosialisme. Maka secara konseptual dalam Islam terdapat sintesis antara keduanya yang kemudian ditransdensikan. Keuntungan dan kemakmuran materi bukan ditempatkan sebagai tujuan terakhir, melainkan sebagai sarana untuk tujuan yang lebih agung lagi, yang jangkauannya melewati batas bisnis duniawi. Next. Kemudian nilai-nilai kerasulan dalam bisnis dan manajemen. Laude Kamaluddin menggambarkan bahwa Rasulullah memiliki sifat-sifat wirausaha dan profesional yang dilihat dari pengalaman perdagangan dalam perjalanan ke Yaman dan 4 kali memimpin ekspedisi perdagangan yang membawa dagangan Khadijah ke Syria. Kemudian di sini ada tabel yang menunjukkan nilai kerasulan dan nilai dasar dan nilai bisnis dan manajemen. Dalam nilai kerasulan terdapat benar atau sidik, di mana di nilai dasar merupakan integritas, dan dinilai bisnis dan manajemen sebagai jujur, tahan uji, ikhlas, terjamin, keseimbangan emosional. Kemudian nilai kerasulan amanah dilihat dalam nilai dasar sebagai terpercaya, dan dalam nilai bisnis dan manajemen dilihat sebagai memiliki kepercayaan, tanggung jawab, dan tepat waktu. Dalam nilai kerasulan fatonah dan dilihat dalam nilai dasar yaitu sebagai berpengetahuan luas, sedangkan dalam nilai bisnis dan manajemen dinilai sebagai manajemen yang bervisi, sadar produksi dan jasa, dan belajar berkelanjutan. Dan terakhir nilai kerasulannya tablik, nilai dasarnya komunikatif, dan nilai bisnis dan manajemennya dilihat sebagai supel, penjualan cerdas, kerja cepat, tanggung jawab, koordinasi, kendali, dan supervisi. Next. Islam memberikan perhatian yang sangat serius di bidang akuntansi. Terlihat pada salah satu ayat Al-Quran, surat kedua, ayat 282. Muhammad Syafi'i memberikan komentar bahwa isi ayat tersebut memberikan prinsip umum dan khusus akuntansi syariah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip umum akuntansi syariah yaitu adil, benar, dan pertanggungjawaban. Sedangkan prinsip khusus akuntansi syariahnya pelaporan secara benar, pelaporan dilakukan secara cepat dan tepat waktu, terang, jelas, dan informatif, serta memuat informasi yang menyeluruh, dibuat oleh ahlinya, terinci dan teliti, tidak terjadi manipulasi, dan dilakukan secara kontinu atau tidak lalai. Ekonomi Islam berdasarkan pada pandangan dunia khas Islam dan premis-premis nilainya, diambil dari ajaran etika sosial Al-Quran dan Sunnah. Sukses atau tidaknya ekonomi Islam ditentukan oleh sejauh mana ekonomi religius itu diwujudkan dalam kehidupan real. Dan ajaran Islam tentang ekonomi merupakan bagian dari visi besarnya tentang etika universal.
Next. Sekian, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai bisnis yang menguntungkan dalam pandangan Al-Quran. Jadi ada 3 elemen dasar. Yang pertama itu mengetahui investasi yang paling baik. Tujuan semua aktivitas adalah untuk mencari keridhaan Allah. Yang kedua adalah membuat keputusan yang logis, sehat, dan masuk akal. Yang ketiga adalah mengikuti perilaku yang benar. Next. Lalu ada faktor yang mendorong Muhammad menjadi pebisnis. Yang pertama yaitu faktor geografis Arab. Karena faktor geografis, perekonomian yang dijalankan oleh bangsa Arab sebelum Islam amat sangat sederhana dan terbatas seperti bertani, berdagang, dan juga industri. Muhammad ketika kecil menjadi penggembala binatang dengan penghasilan yang tidak banyak. Namun, ia dibesarkan dalam wilayah pedagangan dan apa yang ia lihat di Mekah menuntut dirinya untuk menjadi pedagang. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Muhammad diasuh oleh beberapa orang sejak kecil. Yang pertama mulai dari Halimah, Aminah yaitu ibu kandung, lalu ada juga Abdul Muthalib yang merupakan kakek, dan juga Abu Talib. 3 dari 4 pengasuh Muhammad adalah orang yang tidak berkecukupan. Kondisi ekonomi yang lemah menjadi salah satu faktor yang mendorong Muhammad untuk menjadi seorang pedagang. Boleh. Lalu yang ketiga ada faktor keluarga. Jadi Muhammad menikah dengan istri yang berkecukupan yang bernama Khadijah. Oleh karena itu, ia ingin mampu mengurus kekayaan istrinya. Muhammad harus pandai mengatur barang dagangan dengan baik. Di samping itu, ia juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawan yang dimilikinya. Lalu pembahasan selanjutnya adalah mengenai norma dan realita. Jika pada kenyataannya landasan etika tidak sejalan dengan realita, ini bukanlah hasil dari kelemahan Al-Quran, karena Al-Quran sudah menekankan mengenai etos kerja yang hanya dapat direalisasi dengan memerhatikan problem real yang dapat mempengaruhi. Etos kerja diartikan sebagai refleksi dari sikap hidup yang mendasar dalam menghadapi kerja. Lalu, etos kerja juga berkaitan erat dengan berbagai dimensi manusia, yaitu individual, sosial, komis, dan juga transendental. Lalu dimensi transendental masih sangat tipis, maka ciri khas kegiatan yang islami semakin kabur dan uang bisa menjadi ancaman bagi manusia. Sekarang ini, uang bukan hanya sebagai sarana memenuhi kebutuhan, namun sudah menjadi kenikmatan tersendiri. Manakala uang telah menjadi tujuan dari kegiatan keagamaan, maka benar yang sudah menggantikan posisi Tuhan adalah uang. Lalu menurut K. Wilber pada tahun 1980, manakala kondisi sosial berubah dengan cepat, demikian juga dalam ukuran materi, landasan moral, dan nilai-nilai agama mulai terkikis. Mulailah kebihingan, penipuan, dan pencurian yang salah memfungsikan sektor-sektor swasta seperti yang terjadi pada permulaan perkembangan kapitalisme. Dalam keadaan seperti itu, kejujuran dianggap sebagai dosa. Boleh di next. Selanjutnya ada di bidang perdagangan. Di bidang perdagangan, umat Islam pernah mengalami perkembangan pesat, namun perannya sudah diambil alih oleh umat non-Muslim. Ada belasan sektor industri manufaktur, perdagangan, dan jasa yang terlibat dalam Muktamar Internasional Tahunan Umat Islam. Industri yang terlibat dalam perjanjian haji adalah yang pertama ada tours and travel, lalu garmen dan tekstil untuk kain ihram, jilbab, sorban, tas, koper, dan sajadah, lalu ada transportasi udara, darat, dan laut. Ada juga food and beverages, telekomunikasi, perhotelan, perbankan, asuransi, dan juga jasa kurir dan kargo. Next. Lalu bila dihitung jamaah haji dari Indonesia saja sejumlah 200.000 dikalikan 30 juta per orangnya sudah mencapai 6-7 triliun. Ternyata namun banyak non-muslimlah yang mengambil keuntungan dari sektor-sektor tersebut. Jadi karena persaingan yang makin ketat, pengalaman bisnis yang kurang,
permodalan, jaringan antar pengusaha, tingkat entrepreneurship yang lemah, dan berbagai faktor lainnya yang menyebabkan umat Islam tidak memiliki kehidupan ekonomi yang maksimal. Itulah tantangan umat Islam dengan potensi normatif di bidang bisnis yang sangat unggul. Next. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.